Halo, ketemu lagi dengan saya Herman Sahaim di Klub CCHT di Studio Bekam. Jadi pada siang hari ini saya kedatangan seorang klien bernama Pak Topan. Beliau berusia 38 tahun dan menderita pra-DM. Beliau ingin bekam di Bekam Sinergi. Setelah saya tanya, beliau sedang berpuasa dan saya periksa tadi keadaan kulit, tekanan darah, dan kadar gula darah. Beliau ini layak untuk dibekam. Nah, sebelum kita lanjut ke video pembekaman Pak Topan, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Tapi ada keluhan lain, Pak. Maksudnya, misalnya sering kencing malam hari, Pak, gitu ya. Atau gampang lelah, Pak, gitu ya. Gampang lemas. Makan banyak aja, Pak. Ngantuk. Ngantuk. Oh, kalau sebenarnya itu sih masih tergolong normal, Pak. Wajar, Pak, ya. Habis makan itu ngantuk. Karena kenapa, Pak? Karena habis makan banyak, Pak, ya. Makan besar. Itu kan energi pasti terpusat di perut, Pak. Jadi emang perut itu butuh energi untuk mencerna makanan, Pak. Jadi otomatis darah yang ke otak itu berkurang, seperti itu, Pak. Iya, jadi masih termasuk wajar gitu ya. Kalau habis makan besar itu ngantuk gitu ya. Tapi naik, Pak, gula saya. Gula jam setelah makan naik, Pak, ya? Naik. Kalau orang normal kan naiknya 120, 30, nggak langsung melonjak ya. Itu langsung melonjak. Oh, jadi setelah makan 2 jam itu langsung tinggi, Pak. Di atas 200 lebih, Pak, gitu. Betul. Oh, gitu. Itu 2 jam setelah makan, Pak, ya? Oh, biasanya sih kalau yang normal ya, itu udah turun dan di bawah 150 biasanya. Iya, normal nggak ngelonjak kan. Nggak ngelonjak kok seperti itu, iya. Kalau gula darah puasa begini, Pak, nih, itu biasanya berapa tuh, Pak? Nah, kalau nanti belum saya nggak makan apa. Iya, sebelum maghrib. Tes itu 150. 50, oh, masih agak tinggi juga, Pak, ya? Tinggi. Iya. Kalau normal kan 100. 100 lah, di bawah 100 lah, Pak, gitu, seperti itu ya. Kalau puasa itu biasanya di bawah 100, 90-an, seperti itu, Pak, gitu. Kalau 150 kondisi puasa, ya bisa jadi itu bukan lagi pra kayaknya, Pak, sudah. Iya, sudah DM, Pak, ya, seperti itu gitu ya. Apa ininya, Pak? Tanda-tandanya kalau udah DM? Biasanya sih gampang lelah, Pak, ya, cepat lemes, Pak, gitu ya. Karena kan energi yang masuk ke tubuh kita itu, gula itu kan tidak bisa dicerna sama tubuh kita, Pak, gitu ya. Jadi ibaratnya tubuh kita tuh banyak makanan, tapi selnya nggak bisa makan, Pak, gitu. Nah, jadi cepat lelah. Biasanya sih kita ingin kencing terus, Pak, karena memang si apa namanya organ ginjal dan organ kemih itu memaksa tubuh harus mengeluarkan gula, Pak, dalam urin, Pak, seperti itu. Jadi bawaannya ya cepat lapar, Pak, gitu ya. Gampang lapar karena emang makanannya nggak bisa diserap oleh tubuh gitu. Terus cepat haus, Pak, gitu ya. Karena emang banyak kencing, Pak, ya. Seperti itu. Terutama di malam hari. Frekuensi bisa sampai lebih dari 5 kali, Pak, gitu ya. Atau sejam sekali gitu ya. Kencingnya? Iya, betul, Pak. Kalau di malam hari, Pak. Saya enggak. Ya kencing sebelum tidur sama pagi. Ya, itu masih normal juga, Pak, seperti itu ya. Terus lagi yang paling gampang dilihat itu masa otot itu cepat sekali, Pak, turunnya gitu. Iya, dalam waktu misalnya 1 bulan tuh udah hilang masa otot berapa persen, Pak, seperti itu ya. Kayak gitu. Ya karena efek tadi, Pak, tubuhnya nggak bisa makan, Pak, gitu ya. Walaupun gulanya banyak gitu ya. Akhirnya tubuhnya itu makan dari makanan yang di tubuh kita itu, Pak, seperti itu. Iya. Jadi makanan yang masuk nggak bisa dipakai. Nah, untuk bikin energi dia ngambil dari tubuh kita, Pak. Makanya tubuh kita jadi gampang lelah, masa ototnya berkurang, seperti itu, Pak. Itu ciri-cirinya seperti itu. Oh iya, nggak apa-apa. Oh iya, habis makan apalagi? Lemas ngantuk ya? Iya, lemas ngantuk. Itu naik kedua, aku udah ini tahu ininya kan, oh ini lagi naik nih, aku tes dia benar. Setelah itu nanti udah turun lagi, Pak. Oh gitu. Pas pokoknya habis makan aja. Iya. Tapi nggak ada olahraga, Pak, untuk ini, Pak, apa namanya, treatment gitu ya. Itu saya kurang. Iya, soalnya saya pernah dengar sih apa penelitian di Harvard, Pak, gitu ya. Olahraga itu penting sekali, Pak. Orang yang DM, Pak, gitu ya. Kalau dia rajin olahraga itu lebih sehat daripada orang biasa yang nggak DM gitu ya, tapi yang nggak olahraga seperti itu, Pak. Karena bakar energi
Iya betul Pak. Karena kan apa namanya, olahraga juga bisa meningkatkan metabolisme tubuh Pak ya. Seperti itu. Jadi metabolisme tubuhnya meningkat. Kan DM itu bagian dari metabolik Pak. Gangguan metabolik itu ya DM, kolesterol, terus asam urat gitu ya. Itu penyakit-penyakit yang berhubungan dengan metabolik. Kemarin saya penelitian tentang DM juga di pada lansia Pak. Itu di daerah Cipayung Pak ya. Di situ ada panti sosial tuh. Nah, kita ngambil sampel di situ, dua orang, ya itu cukup bagus juga Pak, hasilnya Pak, dengan metode bekam Pak seperti itu ya. Jadi dengan bekam dan herbal daun salam Pak gitu ya. Pada lansia dua orang yang menderita DM itu lumayan turun kadar gulanya Pak. Tanpa bantuan obat. Iya, pengobatan obat. Berapa? Sebulan sekali? Oh, bekamnya Pak? Ya boleh Pak sebulan kali gitu kan. Kalau kemarin kita kan cuma 2 minggu Pak di situ Pak. Jadi kita seminggu sekali kita bekam kan gitu. Langsung efeknya kelihatan. Efeknya kelihatan ya pada lansia Pak gitu ya. Nah kalau untuk treatment sebulan sekali cukup Pak. Bahkan masih ini nih masih belum begitu, bisa dikatakan masih pra lah Pak tadi Pak ya gitu ya. Ya sebulan sekali cukup lah untuk treatment preventif Pak gitu ya. Untuk bekamnya seperti itu. Jadi tadi setelah kita apa namanya pijat ototnya, sekarang kita pakai bekam seluncur Pak. Iya fungsinya untuk menghadirkan otot. Belum diambil ya darahnya. Belum Pak. Masih sakit sih. Kenapa Pak? Sakit. Oh biasanya sih enggak Pak. Iya nyaman kok Pak. Kalau langsung ditusuk Pak, iya sakit Pak pasti. Karena kan belum ada anestesi lokal Pak gitu ya. Iya, jadi fungsi pijatan gitu ya. Itu kan mengenturkan otot. Terus fungsi tadi bekam seluncur juga sama. Nah sekarang kita bekam kering Pak. Jadi bekam kering ini sebagai apa namanya tuh anestesi lokal gitu ya. Jadi membuat kulit jadi baal. Tapi belum keluar darah. Belum Pak. Ini sekitar 3 menitan Pak ya. Kita seperti ini gitu ya. Nanti kan kulitnya udah mulai baal tuh Pak, 3 menit baru kita nanti. Itu bukan ngambil darah ya, hanya buat baal anestesi tadi. Iya, nanti setelahnya baru kita ambil darah Pak. Dengan basah. iya bekam basah atau wet cupping ya, bekam basah. Ya. Jadi bekam itu ada bekam seluncur, ada bekam kering kayak ini Pak ya. Tadi seluncur sudah, sekarang bekam kering nih. Nah nanti kita bekam basah. Fungsi kering sama seluncur tadi hanya untuk anestesi. Ya, karena untuk ototnya supaya lentur Pak gitu ya. Supaya lentur, terus nanti apa namanya, karena dengan seluncur Pak ya, apalagi permukaan darahnya naik ke permukaan kulit Pak. Darah dan cairan interstial naik ke permukaan kulit. Jadi fungsinya itu dia, buat naikin cairan tubuh dan darah ke permukaan kulit, sama membuat kulit jadi baal atau anestesi lokal. Nah ini 1-3 menit kita bekam kering. Nanti setelah itu baru kita dengan perlukaan. Ini jarum masih baru Pak ya, ada segelnya Pak ya. Oke. Jadi emang harus begitu Pak, kalau pasien yang baru, kalau yang udah langganan udah tahu Pak gitu ya. Yang kalau masih baru kan khawatirnya dia bertanya, jarumnya baru nggak gitu ya, seperti itu. Makanya kita tunjukin Pak gitu. Reviewnya kan bagus banget sih. Iya, karena memang apa ya, kenyamanan pasien juga dibutuhkan Pak gitu. Ya kita udah terdaftar Pak di puskesmas kecamatan sama dinas kesehatan gitu ya. Ada aja Pak tiap hari. Ada aja Pak tiap hari Pak. Itu tadi tulisan di Google-nya jam 17.
Iya, karena ada kerjaan sedikit Pak, jadi nggak bisa sampai full Pak hari ini. Tapi kan tadi mau jam-jam jam 3 jam asar gitu. Iya, kemarin tuh malah ke sini tuh jam segini tuh suami istri Pak gitu ya. Dia bekam dari PCI juga, dia juga baru datang juga sih dari Pekanbaru ya, Riau. Apa capek bukan capek biasanya mereka. Oh, mereka sudah rutin Pak, Benar rutin ya. Jadi karena mereka di sini udah hampir 2 bulan ya, katanya di akhir Januari. Jadi wah kayaknya perlu bekam juga sih nyari tempat yang referensi yang itu. Akhirnya ketemu di sini Pak. Dia udah searching di Google, kayaknya yang pas di sini ya dia kesini hubungin saya. Itu suami istri dia. Nah sekarang mau kita lukain Pak ya. Ya nanti bisa dirasain Pak. ikan batu. Iya Pak. Jadi seperti itu Pak rasanya gitu. Saya sering ambil sendiri. Jadi Oh iya di jari jadi sudah paham Pak ya. Kalau pakai yang apa namanya lancet yang di jari itu kan ya lanjut. sekali pompa sekali-sekali Pak gitu ya. Iya. Kalau ini dia bentuknya pen Pak. Jadi sekali tekan itu. Nggak perlu dipompa lagi Pak. Sakit Pak? Enggak kan? Ya, rasa dikit-dikit. Ya geli-geli aja Pak ya. Iya. Tapi dengan begitu Pak, ini kan namanya peradangan lokal Pak ya, yang kita ciptakan nih dengan lancet ya. Nah itu otak meresponnya bahwa tubuh kita ada masalah Pak. Nah, nanti dia akan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon yang bernama interferon Pak. Nah itu hormon untuk imun kita Pak. Makanya eh, bekam juga bisa meningkatkan imunitas Pak, gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita bersihin Pak si lukanya. Darahnya lumayan Pak. Ya segini lah kira-kira nih Pak. Seperti inilah gitu ya. Satu kopnya gitu ya. Kan lagi puasa Pak ya. Kita jangan terlalu banyak-banyak Pak. Kental ya. Iya, begini Pak nih. Ini kan baru sekitar 3 menit Pak ya. 5 menitan gitu ya. Kalau yang bagus kan darahnya warnanya cerah Pak. Oh, Merah cerah. yang bener ya. Iya, terus apa namanya mengentalnya juga lebih lama dia Pak. Memang kalau darah sudah keluar dari kulit, kena udara pasti mengental Pak. Cuma kalau yang bagus itu dia agak lama seperti itu. Nggak cepat mengental gitu ya. Kan seperti itu ya. Ini cepet Pak gitu. Iya. Nah, biasanya kalau orang-orang itu kan pakai tisu langsung Pak gitu ya, membersihkan luka bekamnya. Nah, kalau yang bagus itu ya pakai kasa steril Pak. Gitu. Kayak saya gunakan kasa, karena memang dia produk buat luka Pak gitu ya. Jadi memang khusus buat luka ya, memang untuk peruntukan luka Pak gitu. Kalau tisu kan bukan produk buat luka Pak. Kalau dipakai buat membersihkan darah, membersihkan luka gitu Pak ya. Itu juga nanti bisa menimbulkan ini apa kanker Pak di kemudian hari. Karena tisu bersifatnya karsinogenik.
Nah, kita tempel lagi Pak di titik yang berbeda. Titik baru lagi. Iya, seperti itu Pak. Jadi 2 tahap Pak gitu ya. 2 tahap. Nah, di sini ada titik limpa sama lambung Pak ya. Yang ini Pak ya. Limpa lambung, dan di situ di antara itu ada organ pankreas Pak ya. Terbuka Pak. Iya. Ya, selain perih juga karena pori-pori masih terbuka lah gitu ya. Takutnya air masuk Pak. Mulai pori-pori nanti efeknya kayak masuk angin Pak gitu ya. Ya, jadi 4 jam setelah berbekam ya nggak usah mandi dulu Pak. Dan kalaupun mandi jangan digosok-gosok sabun Pak belakangnya. Dibasuh aja Pak. Pakai air yang disabunin depannya aja Pak. Belakang nggak usah. Berapa lama hilang bisa gitu? Paling 2 hari Pak. 3 hari ya, dia hilang sih Pak. 3 hari lah gitu. Oh, jadi itu pakai driver kantor Pak? Iya. Oh gitu. Standar juga. Oh gitu. Saya sebentar izin Pak ya, ngambil ini Pak, betadin Pak. Di dalam Pak, tinggalan. Nah, jadi sekarang kita tutup lukanya Pak dengan betadin. Iya. Selanjutnya kita bersihkan kulitnya Pak pakai cairan infus. Iya Pak, NaCl Pak. Bukan alkohol. Oh kalau alkohol perih nanti Pak, kan luka Pak. Jadi kan bekas luka kena alkohol perih Pak. Kalau cairan infus kan sama dengan cairan tubuh kita Pak. Jadi dia nggak perih. Jadi darah-darah yang masih nempel, minyak-minyak yang masih nempel di kulit, kita bersihkan pakai cairan infus. NaCl 0,9. Sekarang bekamnya selesai Pak.